Halo Bli Made. Halo, Ketemu lagi Bli Made. ketemu lagi kita Ketemu lagi Bli Made. masih di tempat yang sama. Masih di tempat jalan-jalan nih, jalan-jalan jelas. ya. Jalan-jalan terus. Happy, pikiran happy. Mulai nih, pantun dulu Bli Made ya. Oke, apa pantunnya? Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep, Di pasar baru beli markisa. cakep lagi. Mari kita nambah wawasan baru. Mantul. Bersama Bli Made semua pasti bisa. Asik. Ya, mantap. Apa nama inspirasinya itu? Inspirasinya Bli Made semua dengan Bli Made pasti bisa. Oh gitu. Iya, iya. Oke Bli Made, ngomong-ngomong pasti bisa nih Bli Made ya. Kita ngobrolin tentang investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang antara 20 tahun 30 tahun. Anggaplah kita saat ini usia di 30 tahun Bli Made. Karir lagi kita kejar, penghasilan lagi kita kejar, keluarga lagi kita bangun lebih baik kan gitu Bli Made. Nah, jadi saatnya untuk berpikir jangka panjang pensiun. Bagaimana kita bisa mempersiapkan dana pensiun. Nah, seperti itu. Oke, agak berat sih ya. Jadi gini, pensiun umur 65 ya. Kalau standarnya sih 55-58 lah. Ya, apa? Karena umur 30 berarti lagi 28 tahun. Ya, sebentar. Lalu kita ngomongnya pensiun, berarti kita butuh dana yang dimana itu sifatnya passive income kan? Dan itu 28 tahun lagi. Betul. Kenapa kita mikirnya kejauhan itu? Wah, Kenapa kita mikir kejauhan 20? Soalnya gini, kita memikirkan sesuatu yang kita harus menyiapkan bahwa ini kita harus dapat uangnya tanpa kerja kan? Kalau kita di sana, sementara kita saat ini kerja, sudah terbiasa dengan kerja. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu misalkan saya boleh balik, berapakah kebutuhan untuk pensiun kan begitu? Berapakah kebutuhan untuk mencukupi kehidupan kalian pada saat pensiun 45? Coba deh. Apa? Gimana itu Bli Made? Kok jadi bingung nih Bli Made? Nah gini soalnya Ini Bli Made. kan relatif ya, relatif. Karena apa? Karena kita pensiun itu 28 tahun lagi, sekarang aja inflasi sudah tinggi. Nah sekarang kita masuk ini, namanya indikator inflasi. Jadi inflasi itu adalah suatu indikator yang akan memperkecil nilai uang kita. Karena harga barang naik, otomatis nilai uang kita kan mengecil. Sekarang income misalkan katakanlah 10 juta, 20 juta per bulan. Anggaplah 10 juta. 10 juta per bulan. Nah 10 juta per bulan di umur 30 tahun itu kan masih tercukupi kebutuhannya kan. Apakah ada jaminan 28 tahun lagi pada saat pensiun 10 juta akan tercukupi? Kalau teman-teman fokusnya ke pensiun, tidak fokus ke saat ini. Iya nggak? 10 juta di tahun umur 30. Sebentar, pelan-pelan Bli Made. Bingung nih Bli Made. Agak bingung nih. 10 Tidak tertutup itu gimana Bli Made? Ya 10 juta di umur 30 mungkin lah tercukupi kan untuk anak kebutuhan tercukupi, untuk suami atau istri tercukupi. Sekarang kita ngomong 50 umur 58, 28 tahun lagi. Apakah kalau misalkan kita masih punya income 10 juta per bulan, masihkah tercukupi semua kebutuhan tadi? Kan kita harus mikir ke sana. Karena nanti kalau misalkan kita fokusnya ke passive income, ke umur kita pensiun nanti, berarti kan kita harus kejar-kejaran. Karena 10 juta di umur 30 tahun, artinya di saat ini, itu akan cukup 10 juta 28 tahun lagi. Karena ada namanya inflasi. Nah, inflasi itu kayak gini. Inflasi yang dirilis oleh pemerintah itu kan biasanya katakanlah 4-5% ya. Betul. Padahal di dunia, di kenyataan, cek sendiri deh harga minyak goreng. Wih, mahal Bli Made. Minyak goreng kan dari 14.000 sempat naik karena kemarin ada kasus ke 40 ribuan ya. Iya. Yang harga untuk 2 liter nih, untuk 2 liter 40.000. Sekarang sudah mulai normal lagi, tapi normalnya sudah di angka 36.000. Dia turun tetapi berapa persen tuh dari 14.000 ke 36.000. Oh dulu sebelumnya 14.000 2 liter gitu Bli Made. Maaf, 27.000 maaf. Dulu sempat 20 ribuan lah, 27 yang 2 liter, 1 liter 14.000. Akhirnya naik ke 30.000 ya, karena ada kasus yang ada itu. Tapi yang terasa itu beras Bli Made. Beras itu sangat terasa, itu naiknya sebulan itu bisa berapa kali tuh? Di tahun Bisa 2.000, aja, 2.000. tahun lalu aja masih 250.000 per 25 kilo. Iya, yang untuk brand ya, yang untuk brand. Sekarang udah di angka 320.000 normalnya. Dia tahu apakah naik nanti. Kalau turun kayak kecil kemungkinannya, tapi kalau naik itu pasti. 20%. 250 ke 320.000 itu naiknya gila. Itu dari yang kita gunakan ya, yang kita lihat sehari-hari, belum lagi telur,
gula juga naik, hampir semua kebutuhan pokok. Sementara yang dirilis oleh pemerintah 5%, karena kita bukan menyalahkan ya, tapi 5% itu kan adalah gabungan dari semua sektor. Jadi ada industri, kemudian juga seluruh industri istilahnya. Akhirnya digabungkan dengan perhitungan yang PK, keluarlah angka 5%. Padahal kalau kita untuk sehari-hari itu udah naiknya gila-gilakan. Pertanyaannya, apakah 10 juta sekarang itu cukup 28 tahun lagi? Sementara sekarang aja udah ngos-ngosan 10 juta kita ngomong. Iya, Iya kan? iya, saat Nah, ini aja udah mepet Beli Wade. Karena kalau misalkan teman-teman itu fokusnya 28 tahun lagi supaya punya dana pensiun, berarti 10 juta sekarang itu senilai kurang lebih 30-50 juta di 28 tahun lagi. Pertanyaannya, kalau teman-teman masih kerjaan sekarang 10 juta, apakah mungkin tercapai itu? Itu pun dengan uang senilai 5, apakah kita sekarang bisa menaikkan income kita dari 10 menjadi 30 juta? Mau dibuat kemana? Mau diapain itu uangnya? Ya kan? Karena kalau misalkan kita untuk tabungan, di umur 58, ya ujungnya kan habis juga. Kita itu kan hanya tabungan yang akan kita ambil lagi, otomatis kan akan berkurang. Kalau teman-teman berpikirnya untuk investasi, misalkan yang aman lah ya, misalkan kita harus punya kontrakan gitu misalkan, ya kontrakan supaya karena apa? Karena aman kan. Jadi kalau kontrakan kan setiap bulan kita dapat, jadi kan otomatis kita tuh seperti dapat passive income sepertinya. Padahal untuk mencapai kita punya tadi kita hitung 10 juta menjadi 50 juta. Senilai ya, senilai 50 juta di tahun di umur kita 58 tahun alias 28 tahun lagi. 50 juta per bulan kita harus punya, berarti kita harus punya kontrakan senilai berapa tuh? Ada satu kontrakan mungkin hanya dapat 5 juta per bulan, berarti kita punya 10 kontrakan dong. Ya. Harus punya 10 kontrakan. Sementara kalau kita beli 10 kontrakan, satu kontrakan itu nilainya anggaplah sekarang sudah 1 miliar, berarti 10 kontrakan kita harus punya duit 10 miliar. Pertanyaannya, bisakah kita beli 10 kontrakan dengan nilai dengan harga 10 miliar dengan penghasilan kita sekarang 50 juta pun kayaknya masih agak berat. Ya, kita 10 juta penghasilan kita saat ini, ngumpulin 100 juta itu rasanya sudah berat itu saat ini. 50 juta untuk ngumpulin 10 miliar itu berapa tahun juga? Kita sudah duluan pensiun sebelum punya 10 kontrakan itu gitu loh. Waduh, kok rasanya jadi berat ya Beli Wade ya? Makanya 28 tahun lagi alias umur kita ke 58, jangan fokus ke sana, kita fokusnya ke saat ini aja. Fokusnya kita adalah bagaimana meningkatkan kita 10 tak ini, karena kita yakini bahwa 10 kita ini akan cukup 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Karena apa? Karena ada inflasi tadi. Inflasi yang dirilis oleh pemerintah 5% kelihatannya kecil, padahal kalau kita jalani itu lebih dari sekian. Buktinya tadi beras, dan minyak goreng, telur, semua kebutuhan pokok lah. Karena kan kita kehidupan berumah tangga. Ya, kita tidak, walaupun kita lahir dari anak orang kaya, kita bilang kita diri kita sultan. Kalau kita tidak bekerja, ujungnya juga bakal habis. Sultan pun, anak sultan juga harus bekerja, sama kita juga harus kerja 10 juta, karena kita yakini 28 tahun lagi itu nggak cukup. Fokuslah kita meningkatkan income itu dari 10 juta, bagaimana biar senilai 50 juta di umur kita ke 58, berarti kita fokus naik dari 50 juta nih. Ya, intinya kita fokus deh, masalah hasil belakangan. Kita tidak itu biar Tuhan yang menentukan ya, apakah kita layak untuk mendapatkan 50 juta per bulan ini. Nah, kalau misalnya ngomong investasi jangka panjang atau dana pensiun, jadi gimana itu Beli Wade? Untuk dana pensiun ya mungkin ya, paling masuk hari itu ya seperti tadi kita mendapatkan kita mencari kontrakan ya. Jadi bukannya kita ngomong investasi, karena investasi itu lebih ke arah risk dan reward, ada resikonya. Sementara kalau kita ngomong pensiun itu kan passive income, itu income yang harus kita dapatkan per bulan. Jadi nggak bisa gitu loh, nggak compare, nggak apple to apple gitu. Jadi teman-teman bilang untuk dana pensiun tapi ngomong investasi kan, ya apakah mungkin nanti punya dana pensiun dengan kita menaruh instrumen investasi? Nah, maksudnya Beli Wade ini kalau kita investasi nanti takutnya rugi, malah dana pensiun kita hilang gitu belum? iya kan sudah banyak kejadian tuh. Kemarin ada kasus kan, dana pensiun ya, lah banyak ada di berita, ujung-ujungnya hilang. Berarti nggak mikir investasi masuk itu. Nggak mikir investasi, Bang. Jangan, karena investasi itu ya tentang resiko dan reward. Saat ini kita punya active income, bolehlah kita ngomongin investasi. Nah, jadi investasi itu kalau misalkan dia memberikan kita kerugian, kita bisa hidup dari active income. Tapi kalau misalkan memberikan kita keuntungan, itu bisa menjadi penambah kekayaan, pentriplean kekayaan jika memberikan keuntungan. Ya, tapi fokus kita tetap di active income. Bagaimana cara kita meningkatkan active income? Karena kalau kita misalkan 10 juta ya, kemudian kita mungkinlah dengan gaya hidup yang sangat sederhana gitu,
kita hanya menghabiskan 1 juta per bulan, sehingga 9 juta bisa kita Woi, sisihkan. berat tuh beli. Anggaplah ya kita ngomong ini memang benar-benar kita ini manusia seperti orang gitu, kita tidak terpengaruh media sosial gitu. Minta makan ke tetangga itu belum ada 1 juta per bulan. Anggaplah seperti itu ya, misalkan lah 5 juta per bulan ya, 5 juta per bulan. Terus dengan kita mendapatkan peningkatan income menjadi 20 juta per bulan, apa yang harus kita tabung? Ya tentunya kalau teman-teman bisa menjaga tidak mempengaruhi gaya hidup, berarti kita mempunyai tabungan sebesar 15 juta dong. Karena kita tetap hidup dari 5 juta aja, 10 juta income kita saat ini, kemudian kita gunakan untuk gaya hidup 5 juta untuk ayam misalnya 5 juta, kemudian kita bisa tembus 5 juta lagi pada saat income kita naik jadi 20 juta, ya tetap 5 juta dong. Jangan ikut naik nih gaya hidup. Pada saat income kita naik 20 juta, kita ambur-amburkan, apakah kita turun jadinya dari yang sebelumnya income kita 10 juta bisa nyisikan 5 juta, sekarang income kita 20 juta malah bisa nyisikan 1 juta, kan tidak benar. Berarti gaya hidupnya tetap, kebutuhannya tetap, bisa disisihkanlah yang naik gitu. Baru kita berbicara investasi. Jadi kita berbicara investasi pada saat kita punya active income. Jangan pada saat karena kita fokusnya ke passive income, kita ngomong investasi, jadi kita lupakan active income. Apalagi pada saat kita pensiun baru kita investasi. Dana yang sebelumnya udah kita tabung kita gunakan ke investasi. Lalu hilang seperti kasus yang kemarin gimana? Kan benar. Kan kita juga yang begitu. Jadi kita fokuslah saat ini dengan active income kita. Kita perbesar active income kita sambil kita mindsetnya investasi, karena investasi itu ada resiko. Kalau dia ternyata rugi, active income kita bisa mencukupi. Tapi kalau misalkan memberikan keuntungan, ini bisa menambah active income kita, kan gitu. Itu pada saat kita punya active income. Tapi pada saat kita di posisi passive income, ya jangan baru kita ngomong investasi gitu. Kemana aja waktu pada saat punya active income, kan gitu. Nah, jadi fokusnya sekarang karena kita konteksnya adalah di saat ini, ya menurut kita masih 30, fokusnya di active income. Ya, jangan ngomongnya fokus di active income berarti fokus kita menambah skill ya belum ada. Menambah skill. Jadi investasi layar ke atas itu wajib ya, apalagi sebelum kita 40 ya, masih 30 kan masih sangat produktif. Otak kita itu masih memproses informasi itu masih sangat kencang ya. Kemudian juga untuk belajar skill baru itu rasanya juga belum berat. Justru lebih baik itu investasi layar ke atas, karena investasi layar ke atas itu bisa dibilang lebih ke nampung ya. Kenapa? Soalnya kalau bilang investasi, tidak ada jaminan juga kita bakal pintar, tapi yang pasti kita tidak akan miskin. Miskin ini dengan investasi layar ke atas gitu. Jadi baiknya investasi layar ke atas, kemudian fokusnya adalah menambah income gitu. Aktif income kita saat ini, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan income yang senilai dengan 28 tahun lagi. Karena kita yakini ada inflasi di sana. Oke, berarti ini ada pertanyaan lanjutan nih Beli Made. Seandainya nih, tadi usia 30, habis itu tadi kan income 10 juta per bulan. Habis itu ternyata dari awal kerja sampai sekarang bisa ngumpulin ya cash 50 juta gitu Beli Made. Lumayan dari hasil nabung, masukin celengan, punyalah uang 50 juta. Nah, sebaiknya uang 50 juta ini investasinya kemana Beli Made? Jadi kan sesuaikan juga dengan tujuannya. Jadi tadi kita konteksnya adalah untuk pensiun ya. 50 juta itu rasanya kalau kita memang alihkan untuk jangka waktu panjang, untuk bisa mencukupi kebutuhan kita, yaitu rasanya kecil ya. Tetapi teman-teman mungkin bisa pilih instrumen investasi yang jangka panjang gitu. Yang artinya kita nggak akan pakai ini, karena ini memang tadi kan istilahnya cash ya. Karena kita taruh uang di celengan, memang ini nggak akan kita pakai kan, tidak akan kita gunakan untuk tujuan jangka pendek. Berarti kan untuk jangka panjang ya kita taruhlah di instrumen investasi yang jangkanya panjang gitu. Mungkin saham bisa menjadi salah satu opsi, tetapi pilihlah saham yang benar-benar aman, yang bisa memberikan kita secara historis. Kita bisa pilih lah saham yang mana yang bisa memberikan kita potensi return yang meskipun tidak terlalu besar ya. Karena kalau kita memikirkan investasi dengan return yang terlalu tinggi, itu pun juga pertama 50 juta return 100% berapa? Cuma jadi 100 juta kan? Betul. Ditambah lagi reward risikonya yang kita mungkin tidak akan hitung. Ada ini mungkin reward tentang tujuan yang kemudian kalau misalkan dapat return 100% pun kelihatan kecil, tapi justru malah terjadi risiko di sana yang mulai mungkin habis. Kan 50 juta jadi nggak berat. Kenapa nggak 50 jutanya kita gunakan untuk investasi ke atas ya? Investasi ke atas bukan semuanya ya.
Jadi tabungan itu wajib ada, mungkin untuk dana darurat, dan kemudian investasi layar ke atasnya wajib. Ya tadi karena tadi 50 juta mungkin bisa ngumpulin di umur sampai 40 ya, sampai 40 lah ya katakanlah. Jadi itu masih bisa kita investasi layar ke atas. Jadi setidaknya kita belajar lah, karena kita mau konteksnya untuk jangka panjang. Jadi saham itu juga kalau misalkan nyemplung langsung juga bahaya tuh. Artinya nyemplung langsung tanpa kita investasi layar ke atas, tanpa kita belajari bagaimana teknik dan strateginya, itu kan juga menjadi sesuatu yang ya, saya mikirnya kan gini, waktu start kerja umur 23 atau 24 gitu deh. Sekarang umur 30, lumayan bisa nabung, ada cash 50 juta tadi. Sedangkan mikir nanti karena kerja kan mikir pensiun nih Wadi. Nah, apa bisa 50 juta ini untuk saya investasikan nanti bisa untuk pensiun saya, kan gitu Wadi. Nah, itu ya balik lagi. Jadi harus dipahami bahwa investasi itu kan ada risiko ya. Tidak ada jaminan bahwa ini akan memberikan kita keuntungan. Pertama, kalau kita bisa mengumpulkan 50 juta di umur 58 dengan kebutuhan sekarang aja misalkan anggaplah 5 juta ya, berarti kan 10 bulan aja sudah habis tuh Bang. Ya kan? Tetapi kalau kita misalkan ngomongnya untuk investasi dengan 50 juta supaya bisa passive income kita supaya bisa terpenuhi nanti pada saat kita pensiun, saya rasa juga kurang gitu loh. Karena naik 100% pun cuma menjadi 50 juta, 100 juta. Iya kan? Kenapa tidak kita fokusnya ke active income? Kita naikkan income kita dari yang 10 juta ini. Ya, supaya bisa nambah ini lebih banyak gitu loh. Jangan 50 juta deh, biar jadi 15 juta, biar jadi 5 miliar. Jadi 5 miliar misalkan kita cari reward 10% aja, itu sudah 400 juta. 400 juta bagi 12 berapa? Itu kan sudah 5 juta kok. Kalau 10%, itu pun kayak 10%. Kalau di bawah itu ya lebih kecil lagi. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi kalau dari awal kita sudah ngomong investasi, itu sudah ada namanya risiko. Bukan berarti ini langsung untung. Apalagi ngomong investasi untuk passive income itu. Ya kan, kalau kita ngomong passive income dengan masuk saham ya, dia risikonya tinggi. Kalau kita taruh di properti, risikonya lebih rendah. Tapi apakah bisa kita membeli properti itu agar sejumlah properti dengan ini tertentu tadi itu bisa memberikan kita passive income yang sama dengan kebutuhan kita di umur 58. Contohnya tadi yang 10 unit itu supaya bisa memberikan kita 5 juta per bulan. Apakah mampu kita membeli 10 unit itu di penghasilan kita saat ini? Ya itu kan menjadi angan-angan jatuhnya ya. Angan-angan. Iya, jadi yang bisa kita pastikan saat ini adalah menambah active income. Ini mau nggak mau karena kembali lagi karena memang sudah sering saya dijelaskan ya. Jadi investasi itu ada risiko. Jadi ngomong investasi sekarang dengan duit kecil ya, saya rasa untuk mencapai passive income itu kecil gitu. Sementara kalau kita ngomong pada saat sudah pensiun kita ngomong passive income, pada saat pensiun kita ngomong investasi, itu rasanya juga sudah terlambat gitu. Bukannya terlambat ya. Ya pasti menikmati anak cucu kita lah nanti. Itu ya. Okay. Jadi mungkin aja kalian investasi sekarang atau nanti pada saat sudah pensiun untuk anak cucu kan nggak masalah juga. Itu boleh. Maksudnya tetapi kalau itu anak cucu, jadi contohlah kita misalkan sekarang beli tanah gitu ya, kita menjadi tuan tanah. Apakah pasti pada saat kita bisa membeli tanah misalkan 100 tanah gitu, kita bisa menikmatinya sementara umur kita terus berjalan? Jadi kan kayak estafet gitu ya, kita ngumpulin aset sebanyak-banyaknya, investasi sebanyak-banyaknya. Kan bukan harus kita yang menikmati, bisa anak-anak cucu kita juga. Ya, meskipun kelihatannya gini ya, kayak mungkin ada nanti anak yang bikin menghabiskan warisan, ada menghabiskan ini, tapi kan kita nggak pikir ke sana. Tapi intinya, karena kita sekarang misalkan ngumpulin tadi, untuk ngumpulin 10 unit rumah kita perlu 10 miliar. Kalau kita bisa meningkatkan penghasilan kita dari 10 juta, karena jadi 100 juta per bulan, berarti kita butuh berapa tahun? 100 juta per bulan. Misalkan. Berat juga nyari kerja gitu beli Wadi. 100 juta supaya bisa punya 10 unit dengan harga 10 miliar, umur kita terus berjalan. Yang menikmati siapa? Apalagi kalau kerja naik gajinya hanya ya untung-untung bisa 10%. Ya rata-rata 10%, kecuali kita menjadi CEO pun juga ada jaminan kan. Jadi CEO pun kita punya startup misalkan kan belum tentu kita langsung dapat gaji di awal kan. Itu pun kalau sudah profitable baru kita bisa mendapatkan gaji. Itu pun juga
apa ya? Kalau kita lihat secara data sih peningkatan gaji kita tuh berdasarkan peningkatan UMR kan bagi staff gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak golongan direktur, mungkin ada bonus lainnya, tantiam dan lain sebagainya itu mungkin tercapai. Makanya fokus kita adalah bagaimana misalkan kita 10 juta per bulan saat ini staff, tingkatkanlah karir kita dengan investasi ke atas, layer ke atas, supaya bisa menjadi ya sekelas itulah manajer, direktur dan lain sebagainya gitu loh. Lalu nanti setelah penghasilan kita besar, bukalah uang yang banyak dengan gaya hidup yang sederhana. Ya artinya sederhana itu jangan yang banyak-banyak lah. Dengan gaji 10 juta, gaji 20 juta, gaya hidupnya jangan dinaikkan juga. Ya, jadi fokusnya adalah kita menyisihkan uang supaya kita bisa ngomong investasi di era aktif income kita pada saat ini masih ada. Oke, berarti pertanyaan yang mendasar sekali Blimade. Kita tuh prioritasnya berarti menambah income atau menekan pengeluaran? Keduanya ya saya. Menambah income dulu, baru kita menekan pengeluaran. Soalnya kalau kita menekan pengeluaran tanpa menambah income, ya ini susah juga gimana caranya gitu kan. Karena mungkin dengan pengeluaran saat ini gitu sudah mepet banget. Iya, Kita betul. tekan lagi, mungkin kita misalkan dari awal makan nasi. Blimade, pengen investasi jadi kan pengen tekan pengeluaran. Contoh seperti yang Nambah nih Blimade. di China kemarin kan, ya supaya fokus punya duit ke 2 miliar dalam jangka berapa tahun ya, 2 tahun. Dia hanya makan mie instan setiap hari. Kan kesehatannya berpengaruh. Iya. Iya kan, itu mungkin dia persamanya makannya nasi masak sendiri, ditekan lagi jadi mie instan, ya dia sendiri yang kena gitu. Jadi punya duit 2 miliar orangnya nggak ada. Kan buat apa gitu ya. Karena kita fokusnya nambah income dulu, baru kan kita tekatin gitu. Jadi misalkan dengan penghasilan kita 10 juta per bulan gitu, kita makan misalkan di kafe 5 kali sebulan gitu misalkan. Dengan naiknya income kita menjadi 20 juta, ya kalau bisa di bawahnya itulah yang 4 kali. Itu kan masih keinginan. Berarti harus dijalani berbarengan ya Blimade ya. Income naik, pengeluaran tekan. Iya, Sekalian. susahnya sih di sana memang karena apa? Karena kita hidup di era media sosial. Dia juga di era yang banyak ya yang kiri kanan lah. Kalau bisa masuk kiri keluar kanan kan bagus ya. Iya. Tapi masuk kiri di proses di tengah nggak keluar ke kanan itu bahaya. Iya, bagus. Sip. Masukan yang sangat luar biasa, ulasan yang sangat luar biasa. Ya bisa menambah wawasan kita juga ya Blimade ya. Siap. Terima kasih banyak ya Blimade. Ini Boleh dong minta kata. iya. Masa lalu biarkanlah berlalu. Masa sekarang fokuslah semaksimal mungkin. Masa depan biarkanlah menjadi misteri. Luar biasa. Terima kasih banyak Blimade. Oke.